Shalom, kebenaran hari ini 9 Januari 2025 dengan tema Fokus Hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu setiap hari ketika kita bangun tidur, ada energi yang menggerakkan kita. Ada kekuatan yang menggerakkan kita. Dan tentu energi itu memiliki spirit atau memiliki roh. Spirit atau roh bukan dalam arti person atau pribadi, melainkan roh dalam arti gairah, spirit. Manusia digerakkan oleh satu gairah, satu spirit yang menjadi energi atau kekuatan seseorang dalam menggerakkan hidupnya. Dan biasanya spirit atau gairah itu terkait dengan tujuan yang hendak dicapai. Spirit atau gairah ini memuat apa yang menjadi tujuan hidup. Kalau tujuannya adalah kedudukan, maka gairah itu memuat keinginan untuk memiliki jabatan tersebut. Kalau tujuannya adalah harta, maka gairah tersebut pasti berunsur harta. Dan rata-rata manusia memiliki banyak objek tujuan yang menjadi fokusnya. Berbeda dengan binatang yang didorong oleh gairah hanya untuk bertahan hidup. Mereka mencari makan, setelah itu mereka tidur, besok bangun lagi, demikian seterusnya. Kalau manusia bisa memiliki banyak objek atau tujuan, sesuai dengan filosofi yang dia peroleh sejak kecil. Kalau papanya dokter, anak-anaknya ada yang mau jadi dokter, atau sebagian jadi dokter. Ada gairah untuk menjadi dokter yang menggerakkan mereka bangun pagi sekolah, bangun pagi kuliah. Kalau orang tuanya pengusaha, yang tentu fokus hidupnya adalah uang dan harta, maka anak-anaknya dari kecil sudah mengasup, memperoleh filosofi hidup dari orang tuanya tersebut. Sehingga sekolah dan kuliah cepat-cepat diselesaikan untuk menjadi pengusaha, menggantikan posisi ayahnya, atau membuka usaha yang baru. Saudara yang terkasih, itulah kehidupan manusia pada umumnya, atau hampir semua manusia. Namun pada akhirnya, semua tujuan tersebut ternyata hanya membawa kesenangan sesaat di bumi. Itu pun belum tentu juga tercapai. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, bahwa kalau kita menyebut Allah itu Bapa kita, maka kita dikehendaki untuk hidup dalam takut akan Dia. Artinya takut karena menghormati Dia selama kita menumpang di dunia. Kata menumpang di sini penting sekali. Paroikias dalam bahasa aslinya, yang berarti menetap sementara. Selanjutnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, konsekuensinya fokus hidup kita harus berubah. Fokus hidup yang berubah membuat cara hidup kita juga berubah. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang, atau dalam bahasa Yunani, patro paradoto. Kebiasaan hidup yang kita warisi dari nenek moyang harus berubah. Itu berarti gairah hidup kita harus berubah. Spirit hidup kita harus berubah. Kita tidak lagi hidup seperti dulu,
sebelum kita ditebus oleh darah Yesus, atau sebelum kita akil balik dan mengerti maksud penebusan tersebut. Entah sejak kapan kekristenan mengalami kemerosotan dan dinamika hidup kekristenan palsu diwarisi dari generasi ke generasi sampai zaman kita sekarang. Saudara terkasih, kita ditebus oleh darah Yesus yang memberi kita suatu pengharapan tidak binasa karena dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Dan suatu hari kita diperkenan masuk surga. Namun ironis, banyak orang Kristen yang menjalani hidup tanpa mengerti konsekuensi dari penebusan itu. Bahwa penebusan oleh darah Yesus itu berarti penebusan dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Memang untuk perubahan cara hidup ini tidaklah mudah. Itu sebabnya Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Kalau kalimat bebasnya, suruh mereka belajar. Belajar adalah proses perubahan. Dari bodoh jadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap, dari tidak ahli menjadi ahli. Dan kalau kita membaca Alkitab, itu bukan hanya perubahan sedikit, melainkan perubahan yang menyangkut seluruh kehidupan, atau perubahan yang menyangkut kodrat. Di 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, perubahan cara hidup inilah yang harus terjadi dan berlangsung dalam hidup kita. Walaupun sejak kecil kita Kristen, tetapi kita tetap harus mengalami proses pembentukan Tuhan agar bisa mengerti kebenaran ini. Sementara banyak yang percaya bahwa penebusan itu bisa kita miliki tanpa konsekuensi, itu menyesatkan, itu hal yang menipu. Memang tidak membuat orang menjadi jahat, tetapi membuat orang Kristen tidak mencapai tujuan. Membuat kekristenan jadi merosot, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.